kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV, para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masih membahas tentang wakaf, dan ini insyaallah taala adalah pembahasan terakhir untuk materi wakaf, pembahasan tentang wakaf. Berikutnya kita akan sebutkan apa hukum apabila sebuah wakaf ini akan terhenti manfaatnya. Perlu diketahui bahwasanya wakaf adalah merupakan sebuah akad yang lazim, yaitu akad yang dia mengikat, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dia dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijadikan sebagai bahan jaminan atau kita katakan barang gadaian. Demikian. Apabila orang yang berwakaf mendapati wakaf yang telah diberikan ini akan mengalami penghentian atau terhentinya pada manfaatnya, maka tidak boleh dia membatalkan wakaf tersebut. Tidak boleh membatalkan wakaf tersebut lantas diambil kembali, ditarik kembali wakaf itu olehnya. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Mengapa? Karena ini wakaf adalah akad lazim, akad yang mengikat. Yang tidak boleh sesuatu yang telah dihibahkan, ini ditarik kembali. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, alladzi ya'udu ala hibatihi kal kalbi ya'udu ala qai'ihi. Orang yang kembali kepada pemberiannya, itu meminta kembali pemberian tersebut, maka dia seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Tentunya menjijikkan dan haram, najis, Baik, nah seperti itu, maka tidak boleh untuk dibatalkan. Demikian, Lalu bagaimana apabila ternyata manfaat dari wakaf ini akan terhenti, bahkan hilang, Apakah mungkin akan dirobohkan, bangunan dari wakaf tersebut,
atau akan dihancurkan dan seterusnya, maka pewakaf hanya boleh memberikan saran, atau pewakaf boleh mengalihkan kepada wakaf-wakaf yang lainnya, demikian. Dan tentunya ini kepada penanggung jawabnya untuk disarankan. Yang jelas bahwasanya apabila akan terhenti manfaat dari wakaf tersebut, wajib bagi pewakaf atau orang yang memegang urusan wakaf tersebut untuk menjual belikannya, itu menjualnya. Lalu hasil harganya atau hasil jual belinya, nilai harga wakaf tersebut, ya, maka ini akan dialihkan kepada yang semisal dari wakaf itu. Seperti contohnya apabila satu masjid, ya, ini ingin mengalami renovasi sehingga harus menghancurkan bangunan yang lama, maka bangunan yang lama ini ketika hendak dihancurkan, maka tidak boleh dibuang begitu saja reruntuhannya, ya, sisa-sisa batunya, maka bisa dijadikan, ya, sebagai tanah urukan, ya, tanah urukan atau sebagai bahan untuk menguruk, meninggikan lantai dasar dari masjid yang baru, ya, yang akan berikutnya dibangun. Seperti itu. Tidak boleh contohnya diarahkan, ya, dibuang begitu saja, demikian, ya. Begitu juga contohnya apabila di satu masjid, ya, ternyata masjid tersebut berada di satu kawasan yang wilayah-wilayah sekitarnya sudah dijual belikan, ya, kepada orang-orang Nasrani, ya, atau orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ini tentunya merupakan kesalahan yang besar, di mana orang-orang muslim menjual lahan-lahan mereka, tanah-tanah mereka itu kepada orang-orang non-muslim. Ya. Sesungguhnya ini tidak dibenarkan karena berakibat, ya, dikuasainya wilayah tersebut oleh orang kafir. Oleh karenanya, ya, apabila pun hendak, ya, mendapatkan manfaat atau keuntungan dari sebuah lahan, maka hendaknya yang diberlakukan adalah sewa, bukan menjual lahan tersebut, lebih-lebih kepada orang yang menjadi musuh bagi Islam, demikian. Katakan dalam satu kondisi dicontohkan, ternyata wilayah masjid tersebut di sekitarnya ini ternyata sudah, ya, dikuasai atau dimiliki oleh orang-orang kafir non-muslim, sehingga dibangun perumahan-perumahan, begitu juga mungkin industri dan seterusnya, sehingga, ya, masjid ini tidak termanfaatkan. Bahkan barangkali, ya, masjid ini bisa jadi, ya, akan mengalami kekosongan, demikian, karena orang-orang muslim tidak lagi berada di sekitarnya untuk memakmurkan masjid tersebut. Jadi apabila seandainya, ya, dibutuhkan, ya, untuk menjual masjid karena memang tidak termanfaatkan masjid tersebut, maka silahkan dijual dan dipindahkan ke masjid yang lain atau di tempat yang lain yang di sana ada pemukiman kaum muslimin yang butuh kepada masjid, seperti itu. Jadi ini pemindahan wakaf dan ini dibolehkan. Ini tentunya sebagai bentuk penjagaan terhadap, ya, kemaslahatan wakaf itu agar terus mengalir pahalanya kepada sang pewakafnya, demikian. Nah, ini dipersyaratkan selama tidak berkonsekuensi munculnya kerusakan atau kemudorotan, ya, bagi pihak manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik sampai dia mencapai usia dewasa.
Dan penuhilah janji. Ini dia, penuhilah janji. Di antaranya janji untuk memakmurkan atau mengalirkan manfaat dari wakaf itu. Sesungguhnya janji kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi hukum merubah bentuk wakaf, ya. Nah, apabila wakaf tersebut akan terhenti, akan hilang manfaatnya, baik itu sebahagian ataupun keseluruhan, ya, maka dianjurkan untuk merubah bentuk wakaf tersebut. Untuk merubah bentuk wakaf tersebut. Contoh, ya, contoh sebahagian contoh ini, contoh adalah di sebagian tempat mungkin butuh kepada pembebasan lahan, ya. Contoh di satu tempat wilayah ini butuh pembebasan lahan. Sementara ada orang yang ingin mewakafkan, ya, sumber air komplit dengan sarana prasarana seperti mungkin mesin, ya, begitu juga mungkin jasa untuk pengeboran, ya, karena mungkin ini adalah sumur bor yang ingin dibuat, demikian. Namun ternyata ada beberapa sumur bor yang sudah ada, sementara yang dibutuhkan, ya, adalah barangkali pembebasan lahan. Maka, ya, merubah bentuk wakaf. Contohnya ada yang datang sudah membawa dengan mesin air begitu. Sementara mungkin mesin air yang lama masih bisa digunakan. Ya, ini untuk wakaf menarik air, ya, seperti itu. Ternyata banyak, ya. Contoh ini, ya, kita ulangi lagi. Contoh di satu pendidikan Islam, ya, itu membutuhkan contohnya sumur bor sebelumnya, sekaligus pembebasan lahan. Lalu diumumkan kepada kaum muslimin untuk berwakaf mesin air, mungkin dengan cara dirinci. Siapa yang hendak mungkin mengeluarkan biaya wakaf pengeboran, ya. Kemudian begitu juga mesin air, sehingga ketika ada tertanggulangi untuk sebagai penanggung jawab pengeboran, ya, ternyata datang beberapa mesin air, ya, sehingga, ya, yang dibutuhkan cuma satu saja. Lalu dipilihlah, ya, yang terbaik mesin air yang ada. Tersedia karena sudah diarahkan beberapa mesin air yang ini dikhawatirkan bila tidak digunakan maka akan mengalami kerusakan. Bersamaan dengan itu, ya, ternyata, ya, pengelola pendidikan Islam, ya, itu sedang membebaskan lahan, maka tentunya, ya, dianjurkan, dibolehkan, ya, untuk mengalihkan mesin air tersebut dengan cara dijual, ya, untuk diarahkan sebagai pembebasan lahan seperti itu, ya, karena mungkin ketika itu juga membutuhkan untuk perluasan pendidikan, ya, sarana pendidikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga contohnya, ya, perubahan bentuk wakaf. Contohnya dari satu kebun, ya, perkebunan yang menghasilkan, ya, itu dirubah sebagian atau keseluruhannya, ya, itu menjadi contohnya masjid atau contohnya rumah-rumah bagi anak-anak yatim yang kemudian akan dibiayai dari sebahagian lahan yang ditanami dan menghasilkan hasil buminya, demikian, ya. Nah, seperti itu, maka ini insyaallah ta'ala dibolehkan. Nah, biaya untuk perubahan tersebut ini tentunya diambil dari wakaf itu, ya, yang sesamanya, selama, ya, tidak dipersyaratkan dari yang lainnya, seperti itu, ya. Baik, ya, oleh karenanya dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya, ya, boleh, ya, dibolehkan untuk
ya memberlakukan wakaf itu berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh pewakaf. Dengan syarat ya pengalihan wakaf tersebut, ya pengalihan wakaf, karena ini terkait dengan pengalihan wakaf ya, itu tidak memberlakukan wakaf ya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pewakaf. Ya, dengan syarat adalah pengalihan wakaf kepada yang lainnya ini ada maslahat yang lebih yang ingin didapatkan. Ya tentunya maslahat lebih banyak, kemudian lebih bermanfaat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Nah, ini dia. Lebih banyak maslahatnya, lebih banyak manfaatnya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Apabila ada pewakaf yang mewakafkan sesuatu dengan hartanya untuk diarahkan pada pembelian sesuatu, ya, ternyata sesuatu yang dinyatakan ini untuk sebagai sasaran wakafnya ini kurang manfaat, ya, kurang manfaat. Bahkan barangkali dia memiliki expired, yaitu kadaluarsa. Maka bisa kita arahkan kepada hal yang lebih bermanfaat dan lebih bertahan lama, contohnya seperti itu. Ya, boleh. Ya. Boleh. Baik itu berdasarkan persetujuan dari pewakaf ataupun tidak. Ya, tidak ada persetujuan dari pewakafnya. Mengapa? Ini karena maslahat dan manfaat yang lebih, dan tentunya karena dicintai oleh Allah sementara dengan lebih, ya. Seperti itu. Baik, para muslim rahimani warahmatullah. Nah, ketika mewakafkan, ya dibolehkan pewakaf ini menunjuk orang sebagai penanggung jawab dari wakaf yang disebut dengan nadhir, ya. Nadhir, ya. Ya, penanggung jawab dari wakaf tersebut. Nah, permasalahannya apabila ternyata tidak ditentukan penanggung jawab dari wakaf tersebut. Ya. Maka yang akan mengawasi dan bertanggung jawab terhadap wakaf tersebut, ya, adalah orang yang ditujukan kepadanya wakaf itu, ya. Apabila dia bersifat individu, namun apabila dia bukan individu, contohnya seperti diarahkan kepada satu pihak, seperti untuk masjid, ya. Begitu juga contohnya untuk masalah-masalah umum, ya. Maka yang seperti ini kembali tanggung jawabnya kepada pemerintah, ya. Kembali kepada pemerintah, demikian. Jadi kalau seandainya tidak didapatkan orang yang bertanggung jawab secara khusus yang ditunjuk oleh pewakaf, ya. Apabila ini diarahkan kepada pihak pribadi yang bersifat pribadi, ya, maka pribadi ini, ya, yang dia bertanggung jawab untuk mengurusi wakaf tersebut yang manfaatnya terus, ya. Nah, apabila ini diarahkan kepada satu kelompok yang dia tidak tertentu, yang tidak mungkin untuk ditentukan, seperti contohnya mungkin yayasan, ya, dan seterusnya, barangkali pihak-pihak seperti yayasan sosial dan seterusnya, maka contoh, ya, seperti wakaf masjid, begitu juga wakaf contohnya panti asuhan, ya, maka ini kembalinya, ya, pengawasan tersebut itu kepada pemerintah, seperti itu, ya, pemerintah. Jika ada contohnya pergolakan, begitu juga bila ada contohnya perseteruan di antara penanggung jawab yang tadi jumlahnya banyak, seperti contohnya di yayasan sosial tersebut, maka pihak pemerintah yang akan menyelesaikannya. Pemerintah yang akan menyelesaikannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita berikutnya akan membahas tentang apa saja wakaf yang paling afdol, ya. Yang pertama sekali kita akan jelaskan bahwasanya segala sesuatu yang boleh untuk dijual belikan dan boleh untuk dimanfaatkan, maka boleh
ketika itu untuk diwakafkan tentunya, ya. Segala sesuatu yang bisa untuk dijual belikan, demikian pula untuk dimanfaatkan, ya, bersamaan dengan masih bertahannya fisik barang tersebut, maka ini boleh untuk diwakafkan. Yang paling afdol dari wakaf-wakaf adalah yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak ya maslahatnya bagi kaum muslimin secara khusus tentunya, baik itu di setiap zaman maupun di setiap ya tempat, ya. Contohnya seperti wakaf masjid, ya, wakaf masjid, maka ini tentunya maslahat, ya, karena di sana tempat ibadah. Sebanyak orang mendapatkan ya kenyamanan dalam beribadah di tempat tersebut, ya, di tempat tersebut. Sebanyak orang yang beribadah di tempat tersebut, mendapat kenyamanan beribadah di tempat tersebut, maka orang yang mewakafkannya mendapatkan pahala. Demikian. Begitu juga contohnya sarana prasarana pendidikan Islam. Maka siapa saja yang turut serta untuk membangun atau mengadakan dengan hartanya bangunan fisik atau sarana prasarana pendidikan Islam, maka tersebarnya ya Islam ke seluruh penjuru disebabkan orang-orang yang belajar di tempat tersebut yang menyebarkannya, sebanyak itu juga dia akan mendapatkan pahalanya. Demikian. Begitu juga contohnya mencetak mushaf Quran, begitu juga contohnya buku-buku, ya, buku-buku agama, buku-buku ya ilmu syar'i contohnya, ya, kitab-kitab ini kemudian diwakafkan. Maka seperti ini, ya, selama orang mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan, ya, dari buku-buku tersebut, begitu juga orang yang membacanya kemudian orang tersebut menyebarkan ilmu tersebut, maka selama dan sebanyak itu dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ini tentunya apa? Tentunya ya wakaf yang paling afdol. Demikian. Begitu juga wakaf yang diarahkan untuk penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu. Contohnya dia wakafkan satu usahanya yang terus dikelolanya, nanti hasilnya ini ya digunakan untuk mendanai pendidikan ya para penuntut ilmu syar'i contohnya. Wah, ini luar biasa, ya. Ini akan apa? Terus mengalir pahalanya, terus mengalir pahalanya, ya. Selama ya ilmu tersebut dituntut, ya. Selama orang-orang tersebut dibiayai itu menuntut ilmu, begitu juga nanti menyebarkan dan menyampaikannya, berdakwah, masya Allah, ya, sampai terus menerus. Dan ini bisa ya menjadi tentunya ilmu termasuk ilmu yang bermanfaat. Begitu juga jihad fisabilillah, ya, wakaf untuk membiayai jihad fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Begitu juga ya wakaf untuk karib kerabat, ya, yang ini tentunya akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala pemberian dan pahala silaturahim, ya. Begitu juga ya wakaf yang diarahkan untuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin dan seterusnya, ya, anak-anak yatim, para janda, ya. Begitu juga seperti yang kita katakan tadi, yaitu wakaf contohnya seperti sumber air, ya, sumur-sumur, ya, sumber air atau sumur, ya, begitu, sumur bor atau sumur galian, ya. Begitu juga ya perkebunan, pertanian yang terus akan mengalir menghasilkan keuntungan, kemudian akan diarahkan kepada orang yang membutuhkan. Yang seperti ini, maka ini yang insyaallah terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 261, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berfirman, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti permisalan satu biji yang menumbuhkan 7 batang, 7 bulir. Di masing-masing bulir atau batang tersebut ada 100 biji. Luar biasa, satu menumbuhkan 700.
ya. 1 biji menumbuhkan 700 biji. Ini pahala yang besar tentunya, ya. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui, demikian. Seperti itu. Nah, Allah Maha tahu siapa saja yang berinfak walaupun secara diam-diam, dan Allah Maha luas ya untuk bisa membalas yang lebih daripada 700 kali lipat, demikian, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana apabila wakaf tersebut telah terpenuhi syarat-syarat zakatnya? Apakah ada zakat pada wakaf? Nah, wakaf itu ada 2 kondisinya. Ada 2 kondisinya. Kondisi yang pertama, ya, wakaf itu diarahkan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat. Seperti contohnya adalah fakir, miskin, ya, dan yang lainnya, maka tentunya ini tidak ada zakat padanya, ya. Mengapa? Karena sudah sampai kepada orang yang berhak untuk menerima zakat, demikian. Kemudian yang kedua adalah wakaf, ya, atau kondisi wakaf yang kedua adalah apabila wakaf tersebut ya diarahkan kepada pihak yang tidak berhak untuk menerima zakat. Contohnya ini diwakafkan untuk anak-anak keturunannya seterusnya, baik laki itu perempuan sampai anak cucunya, ya. Maka yang seperti ini sekedar mengarahkan harta ya kepada orang-orang yang diarahkan sebagai sasaran wakaf, ya. Dan mereka ini bukanlah orang yang berhak menerima zakat tentunya, ya. Maka apabila terpenuhi syarat-syarat wajib zakat, seperti contohnya telah sampai nisabnya, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati, ya, demikian. Apabila dia kebun, contohnya kebun, ya, perkebunan, dan itu contohnya adalah kebun-kebun yang wajib zakat, maksudnya tanaman-tanaman yang dia termasuk wajib zakat, ya. Maka apabila ya telah tiba masa panennya dan telah memasuki nisabnya, itu batas minimal kurang lebih sekitar 300 sa', ya, sekitar 5 wasak, ya. Maka ketika itu ada wajib zakatnya, demikian, dikeluarkan zakatnya. Apabila dia contohnya berupa perniagaan, ya, wakaf berupa contohnya usaha dan ada perniagaan, dan ini diarahkan untuk anak-anak cucunya seterusnya, ya, wakaf ini. Nah, maka ketika setahun sekali, ya, apabila telah terpenuhi syarat nisab dan haulnya, yaitu nisab batas minimal, ya, harta yang wajib dizakati, ya, yaitu dia konversinya kepada emas atau perak. Di sini ada perbedaan pendapat, ya, bisa ke perak atau ke emas sesuai dengan kecondongan orang tersebut terhadap konversi, ya, nisab dari perniagaan tersebut, ya, apakah ke perak atau ke emas contohnya, dan telah sampai 1 tahun, maka terpenuhi wajib zakat perniagaan, seterusnya seperti itu. Sisanya nanti baru diarahkan untuk, ya, orang-orang yang menjadi sasaran wakaf yang tidak ada berhak terhadap harta zakat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu rincian untuk apa? Untuk zakat pada wakaf, ya. Baik, lalu bagaimana apabila ada orang kafir yang berwakaf? Nah, ini dia, ya, orang kafir yang berwakaf. Perlu kita ketahui bahwasanya wakaf ini merupakan salah satu ibadah yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya tidak ada pahala sedikit pun yang akan didapatkan oleh orang kafir dalam ibadah manapun, ya. Mengapa? Karena orang-orang kafir itu tidak akan bisa mendapatkan balasan karena amalnya itu batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang kafir, ya, tidak beriman, maka batallah amal-amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, demikian, ya.
Seperti itu. Maka tidak akan didapatkan orang kafir terhadap amal-amalnya. Hanya saja ya, wakaf yang diberikannya, yang telah diarahkannya, apabila memang wakaf tersebut terpenuhi syarat syar'inya, maka ini sah dari orang kafir. Dan dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun, ya, pahala sedikit pun di akhirat. Mengapa? Karena batal amalnya, tidak dianggap. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik, zat yang bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan hambanya, walaupun orang tersebut adalah hambanya yang kafir, yang tidak mau beriman kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membalas perbuatan baiknya di dunia saja, tidak di akhirat. Karena ini untuk membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Demikian. Ya. Maka ya, dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dilakukannya dengan wakafnya. Itu seperti dia akan dilipatkan, diberikan harta yang berlipat, bisa jadi, ya, atau diberikan anak contohnya, atau diberikan kesehatan di dunia, namun dia tidak mendapatkan bahagian sedikit pun di akhirat. Ya, mengapa? Karena kekafirannya yang ini menghalangi untuk diterima amalnya. Demikian. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah berfirman yang artinya, siapa saja menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, tentunya apa? Dengan amal-amalnya, dengan dia berbuat kebaikan, ya, berbuat ketaatan, ya. Dan tentunya ketaatan dan kebaikan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia inginkan dengan amal-amal kebaikannya tersebut, ya, kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah mengatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan, penuhi. Kami akan penuhi dan kami berikan, ya, amal-amal mereka tersebut di dunia. Balasan terhadap perbuatan yang baik itu Allah akan penuhi di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan, enggak akan dikurangi, diberikan. Jadi didapatkan di dunia melimpah ruah, mungkin harta, mungkin anak, sehat-sehat, nah begitu ya. Ini terkadang sampai membuat, ya, orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang lemah imannya, mereka ini, ya, goyah imannya. Mengapa? Karena didapatkan ada orang-orang kafir yang mereka ternyata semakin melimpah ruah hartanya, hidup mewah, bergelimang harta, ya, terkesan sentosa, sejahtera, begitu ya, berkecukupan hidupnya, ya, sehat selalu, banyak harta, banyak anak pula, seperti itu. Ini membuat apa? Orang-orang Islam yang kurang imannya tergoda, terkadang tertarik juga untuk murtad dari agama Islam menuju agama mereka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menginginkan, mengharapkan dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan, hanya kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah balas di dunia, Allah balas di dunia, tidak akan dikurangi. Lalu Allah mengatakan di ayat yang ke-16 dari surah Hud ini, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itulah orang-orang yang tidak ada bahagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka.
wa habita ma sana'u fiha, gugurlah apa yang telah mereka lakukan, yang mereka kerjakan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah dari apa yang pernah mereka amalkan itu. Demikian, batal. Kebaikan-kebaikan itu nggak akan mendapatkan pahala di akhirat karena dibatalkan oleh Allah. Di akhirat tidak, ya, tidak akan didapatkan. Di dunia dibalas oleh Allah. Nah, ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai motivasi bagi orang-orang beriman, ya, untuk mereka terus berada di atas keimanan, ya, memegang keimanan, ya, mendekap keimanan tersebut sampai mati. Karena andaikan, tapi tidak mungkin, saya tidak yakin, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan, tidak mungkin Allah SWT akan menyengsarakan hambanya yang beriman kepadanya dan mentaatinya itu di dunia. Allah sengsarakan, tidak. Kalau di akhirat jelas, ya, karena kita belum mendapatinya. Tapi Allah janjikan. Adapun di dunia, saya yakin juga akan didapatkan. Nah, inilah yang akan membedakan antara muslim dengan kafir. Orang kafir saja Allah akan berikan balasan di dunia. Orang kafir ketika berbuat baik akan dibalas baik. Demikian. Ya. Karena memang al-jaza min jinsil amal, balasan itu berasal dari jenis amalnya. Berbuat baik maka akan dibalas baik. Berbuat buruk maka akan dibalas buruk kalau tidak dimaafkan. Orang kafir di dunia dapat. Saya tidak yakin orang muslim tidak akan dapat. Pasti insya Allah dapat. Hanya saja tak disadari. Dan lebih banyak melihat kepada yang di atas, melihat orang-orang yang mendapatkan nikmat lebih ketimbang dirinya, sehingga dia ini merasa ya kurang selalu, tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Padahal bisa jadi itu adalah kebaikan-kebaikan yang telah didapatkannya itu atas dasar ya pemberian Allah. Bisa jadi disebabkan karena dia berbuat baik pula. Demikian, ya. Maka berpegang teguh terus, ya, di atas keimanan. Pegang teguh, ya, Islam dan iman ini sampai mati. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Lihat, ya. Sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi seorang mukmin dengan satu kebaikan pun. Allah tidak menzalimi kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, nggak akan Allah zalimi. Maka akan diberikan dengan kebaikan tersebut yang dia dilakukan di dunia dan akan dibalas dengan kebaikan yang dilakukan tersebut di akhirat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ammal kafiru fayuta'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka dia akan diberikan makan dengan kebaikan-kebaikan yang apa yang telah dia lakukan, ya, karena Allah. Mungkin ada orang yang ikhlas, ya, orang kafir itu ikhlas ketika dia beramal, murni, dia ini untuk kebaikan saja, ini menurut naluri kebaikan yang ada dalam dirinya, demikian. Seperti itu. Tapi gak akan bermanfaat bagi dirinya karena kekafirannya. Di dunia akan dibalas dengan diberikan makan. Hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Sampai tatkala ya dia menuju kepada akhirat, ya, dia tidak memiliki kebaikan yang dengannya akan dibalas. Yang dengannya dia akan dibalas. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang kafir tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat karena kekafirannya. Adapun orang Islam, orang beriman, maka didapatkan bahagian di dunia dan di akhirat. Jangan terfokus dengan yang ada di dunia. Ini dunia insya Allah ta'ala pasti akan didapatkan. Di akhirat ini kita fokuskan. Kenapa? Sebuah kepastian. Ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karenanya, ya, kembali saya ingatkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman selalu dan beramal soleh, ya. Allahumma ja'alna minal mu'minin wal muslimin, Allahumma ja'alna minal amilina
as-salihat. Kita cukupkan untuk penyampaian materi dan kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik ya, kita akan masuki sesi soal jawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Maaf di luar tema. Saya mau menanyakan hukum jasa titip, di mana seseorang memposting produk di sebuah toko yang berminat bisa order buat dibelikan, di mana menggunakan uang orang yang posting jasa titip tersebut. Nanti setelah dibeli, baru dijual ke pengorder dengan harga dinaikkan. Syukron. Abu Naila Kaltim. Barakallahu fik Abu Naila ya. Syukron atas pertanyaannya. Saya ulangi agar semakin jelas bagi saya dan bagi para pendengar sekalian. Saya mau menanyakan hukum jasa titip, di mana seseorang memposting produk di sebuah toko. Jadi ada produk di sebuah toko yang dipostingnya di media sosial, begitu maksudnya. Yang berminat bisa order buat dibelikan, di mana menggunakan uang orang yang posting jasa titip tersebut. Nanti setelah dibeli baru dijual ke pengorder dengan harga dinaikkan. Seperti itu. Syukron Abu Naila Kaltim. Baik ya. Mudah-mudahan ini beliaunya mendengar ini ya, Abu Naila di Kaltim, dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa sekalian. Terkait dengan seperti ini, kasus yang seperti ini, boleh tidak yang seperti ini, yaitu dia memposting produk yang ada di sebuah toko, ya, kemudian bagi yang pengorder atau pemesan, ya, maka nanti akan dibelikan barang tersebut, kemudian akan dinaikkan harganya, demikian. Baik, ya. Maka ini ada rincian dan penjelasan. Ya, saya akan mencoba untuk merinci dan menjelaskannya, ya. Rincian pertama, ya, apabila postingan terhadap produk yang ada di sebuah toko tanpa seizin dari sang pemilik toko atau pemilik barang tersebut, kemudian dia menjual, kemudian sang pemosting tersebut dia menjual sebelum barang itu dimiliki. Saya berikan rincian dulu ya. Menjual sebelum barang itu ya dimiliki, dengan cara contohnya disepakati harga terlebih dahulu, ya. Dan barang itu belum dibeli oleh sang pemosting, maka ini jatuh kepada larangan la tabi' ma laysa indak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW kepada Hakim Ibn Hizam. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan ungkapan beliau kepada Hakim Ibn Hizam, tatkala Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu pernah bertanya demikian, seperti ini. Wahai Rasulullah, seseorang meminta kepadaku penjualan satu barang, ya, yang aku belum memilikinya. Bolehkah aku menjual, ya? Bolehkah aku menjual barang tersebut lalu aku nanti membeli dari pasar? Maka Rasul mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Demikian. Ya, maka ini terlarang, ya, tidak boleh. Dengan rincian yang pertama yang saya sebutkan. Baik. Rincian yang kedua, ya, rincian yang kedua, apabila sang pemosting tersebut mengambil atau mencuplik produk-produk, foto-foto produk dari barang yang ada dimiliki di toko lain, atau dia bukan pemilik barang tersebut, kemudian dia menerima orderan, pesanan dari orang memesannya, kemudian tidak memberlakukan harga, namun membeli terlebih dahulu.
dari pemilik toko. Ya, dari pemilik toko. Kemudian dia membayar atau dengan cara terhutang pembelian. Lalu barang tersebut belum sampai kepada dirinya, lantas dijual kepada sang pengorder atau pemesan, sementara barang tersebut ya belum ya dimilikinya. Namun dia setelah membelinya, dia memiliki tapi belum sempurna karena belum sampai kepada dirinya, maka ini juga terlarang, tidak boleh. Nah, ini menyalahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati at-ta'am." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual kembali makanan tersebut sampai dia menerima makanan itu, kata Rasulullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku meyakini semua barang itu seperti makanan. Jadi segala sesuatu, bukan hanya makanan, itu ketika dibeli tidak boleh dijual kembali sampai diserah terimakan. Seperti itu. Jadi ketika mencuplik ya foto barang milik orang lain, produk orang lain tanpa seizinnya, kemudian diposting, lalu ada pemesan, walaupun tidak terjadi akad, lalu dibeli barang tersebut oleh pemosting, namun belum diserah terimakan kepada dirinya, lalu dia jual kepada pemesan, saya ulangi, dia membeli namun belum sampai kepada dirinya, belum dia terima, baik itu dia sendiri yang menerimanya atau wakil yang menerimanya, tidak ada yang menerimanya, bahkan langsung itu diarahkan kepada sang pengorder, dijual, sementara barang tersebut belum menjadi miliknya, maka ini terlarang. Ya, mengapa demikian? Ini termasuk ya ada gharar di sini. Bagaimana bila ternyata barang tersebut rusak di jalan? Siapa yang menanggung? Yang menanggung pengorder atau pemilik toko? Nah, demikian. Ini permasalahannya. Baik ya. Ini dilarang. Baik, rincian yang ketiga. Rincian yang ketiga adalah ya apabila seseorang memposting, ini dua rincian sebelumnya ini tidak boleh, rincian yang berikutnya ini boleh, ya. Contoh, ada orang yang memposting, penjual online ini ya, memposting produk-produk milik toko lain atau milik orang lain, lalu dia pasang di lapaknya, kemudian ada pemesan. Dan dia tidak ya memberikan ya kesepakatan harga dan tidak melakukan kesepakatan harga, ya yang dilayani adalah cuma mungkin penjelasan terhadap karakteristik barang, spesifikasi barang yang dipesan. Namun ketika berlanjut kepada harga, maka dia pending. Ini rincian yang ketiga ya. Dia pending harga, tidak menyebutkan tentang harga. Lalu kemudian dia membeli barang tersebut. Dari toko di mana dia mendapatkan gambar-gambar produk tersebut. Dibeli, lantas barang tersebut diserah terimakan kepada dirinya. Dia telah menerimanya. Baik dirinya sendiri menerimanya atau perwakilannya. Dia wakilkan. Bukan kepada pemilik toko, ya, tapi kepada pihak lain. Tentunya ada pegawai yang membelinya, ya, seperti itu. Di toko tersebut sesuai dengan pesanan. Sudah diterima, maka boleh dia menjualnya dengan kesepakatan harga. Demikian. Ini rincian yang ketiga dan ini boleh. Rincian yang keempat ini juga boleh adalah ya, sebelum dia memposting produk-produk, gambar-gambar produk dari satu toko yang lain, maka dia menghubungi toko-toko tersebut atau pemilik barang tersebut, owner dari barang-barang tersebut, atau produsen dari barang-barang tersebut. Dia hubungi
dia mintakan izin kepada mereka untuk menjualkan barang. Maka dalam kasus ini, ya, dia berposisi sebagai simsar. Tindakan ini disebut dengan samsarah, yaitu akad keagenan. Maka yang dibutuhkan adalah satu, ya, apabila, ya, harga barang ditentukan oleh pemilik toko atau pemilik barang. Harga jual barang ditentukan oleh pemilik barang, ya, maka diwajibkan untuk disepakati berapa fee atas penjualan tersebut. Upah agennya berapa? Itu wajib. Kalau tidak, maka ini jatuh kepada gharar, ketidakjelasan. Yang kedua adalah apabila harga jual ditentukan oleh sang agen, maka diwajibkan untuk diketahui berapa harga dasar dari sang pemilik barang atau toko, ya, atau produsennya. Demikian, seperti itu. Bila tidak, maka ini jatuh kepada gharar juga. Apabila tidak ditentukan, maka ini jatuh kepada gharar, ketidakjelasan. Sehingga ketika barang contohnya harga jual ditentukan oleh sang agen, sementara tidak diketahui ini berapa harga dasarnya, maka ini akan terjadi perselisihan. Seperti itu, ya, demikian. Nah, apabila ternyata dalam kondisi yang pertama tadi, apabila ternyata sang agen itu menjual barang dengan harga melebihi dari harga yang ditetapkan oleh sang pemilik barang, maka sesungguhnya kelebihan tersebut adalah dimiliki oleh sang pemilik barang atau produsen atau toko tersebut. Demikian. Maka, ya, dia hanya berhak terhadap, ya, fee yang telah ditentukan tersebut dalam kondisi yang pertama tadi, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini 4 rincian yang 2 diantaranya haram, 2 pertama, dan 2 yang terakhir, ya, ini maka hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan masuk di pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Saya dari keluarga broken home. Insyaallah, ya, semoga Allah SWT memberikan ketabahan kepada saudara atau saudari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan kepada Anda dan menjaga kedua orang tua Anda, ya, selalu dalam kebaikan, ya. Ayah dan ibu pisah sejak saya bayi. Saya tinggal bersama ibu sampai usia 22 tahun sekarang ini. Dan kami tidak mengetahui di mana keberadaan ayah. Bagaimanakah wali nikah kami, Ustadz? Wali hakim, ayah, atau mendatangi keluarga ayah di pulau yang berbeda? Jazakallahu khair. Wa jazallah. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus seperti ini, ya, tentunya berarti ini sang penanya adalah seorang wanita, ya, karena bertanya tentang wali, ya. Nah, kalau laki-laki kan tidak butuh wali, ya, hanya wanita yang butuh kepada wali. Lalu bagaimana kondisinya bila ternyata orang tua ini tidak diketahui, yaitu ayah itu tidak diketahui, ya, rimbanya, di mana tinggalnya. Baik, tentunya apabila, ya, ada udzur wali yang berhak, tentunya dalam hal ini yang berhak adalah ayah, tidak diketahui seperti, ya, udzurnya karena tidak diketahui, ya, keberadaannya, maka bisa berpindah perwalian tersebut kepada setelahnya. Ya, para ulama berbeda pendapat, ya, setelah wali yang berhak ini siapakah yang berikutnya. Ada yang berpendapat setelah itu adalah, ya, anak, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat setelah itu adalah kakek, ada yang berpendapat setelah itu adalah saudara-saudara kandung. Demikian. Baik, maka wallahu ta'ala alam, saya condong, ya, kalau ada
saudara-saudara kandung, maka dahulukan saudara kandung. Ya, demikian. Maka saudara kandung. Contoh dari pernikahan ini bukan hanya lahir ya anak perempuan, tapi ada anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini bisa dijadikan sebagai wali, seperti itu. Apabila telah menjadi dewasa atau menjadi sudah balik, demikian. Bila tidak ada, maka bisa beralih kepada keluarga ayah, seperti kalau ada contohnya ayahnya ayah kandung dari ayah kandung ini, ya maka kakek bisa untuk menikahkan. Begitu juga kalau seandainya ada saudara kandung dari ayah, ya maka bisa saudara kandung, temui mereka. Paling tidak dimintakan izin kepada mereka. Contohnya, ya hubungi, datang secara khusus begitu untuk bersilaturahim dengan keluarga ayah. Lalu tanyakan keberadaan ayah, nomor teleponnya dan seterusnya, kan begitu ya. Apalagi sekarang mudah untuk berhubungan jarak jauh ya. Nah kemudian ya silaturahim setelah berlangsung, maka tanyakan tentang kasus nanti pernikahan. Bagaimana, siapakah yang menjadi wali? Contohnya ya kalau seandainya mungkin setelah ditemukan ayah, bisa dihubungi ayah. Ayah diminta untuk bisa menjadi wali. Ayah tidak bersedia karena jauh mungkin atau karena sibuk, maka boleh untuk mewakilkan kepada yang lainnya yang disetujui oleh sang ayah tentunya, demikian. Jika ayah tidak ada, maka dan tidak diketahui juga, bahkan pihak keluarga ayah juga tidak mengetahui, maka ya bisa beralih kepada pihak keluarga ayah yang lainnya. Seperti tadi contohnya adalah kakek atau contohnya paman, ya itu saudara kandung ayah. Nah kalau mereka juga sulit untuk bisa hadir dalam pernikahan tersebut, maka ya maklumi saja, lalu mintakan kepada mereka untuk mewakilkan kepada siapa, ya kepada siapa yang disetujui oleh mereka, seperti itu. Nah ini namanya wakil dalam perwalian, dan itu dibolehkan. Apakah kepada yang ada hubungan kerabatan ataupun tidak? Seperti contohnya kepada ustadz atau kepada siapa pun boleh. Namun akan selesai masalahnya apabila contohnya ternyata ada saudara kandung, bukan saudara seibu, tapi saudara kandung dari sang wanita yang bertanya ini, saudara kandungnya yang sudah balik contohnya. Maka saudara kandung yang balik ini sudah bisa untuk menikahkan, demikian. Kalau dia pun sungkan, bisa contohnya diwakilkan kepada yang lain, seperti itu. Lalu bagaimana apabila ternyata tidak juga ditemukan, tidak ada yang lain, wali-wali yang lain tidak ada, ya. Keluarga tidak didapatkan, keluarga sang ayah tidak didapatkan, tidak ada juga saudara kandung, tidak didapatkan. Yang ada cuma dia bersama dengan ibunya. Yang ada pun contohnya adalah saudara-saudara seibu saja, yang laki-laki. Menurut satu pendapat, dia dibolehkan. Ini ada pendapat ulama-ulama Hanafi membolehkan bahwasanya yang menjadi wali itu adalah saudara-saudara kandung seibu. Ya, bukan saudara kandung seibu, saudara seibu. Ya, saudara laki-laki yang seibu, demikian. Itu dibolehkan ya menurut mazhab Hanafi, demikian ya. Tapi saya condong wallahu ta'ala alam, ketika memang demikian maka bisa beralih kepada pihak KUA yang mereka ini adalah perwakilan pemerintah ya dalam masalah pernikahan dan peradilan agama. Kata Nabi SAW, fasultan waliyu man la waliyalahu. Pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, demikian. Seperti itu, demikian ya. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wa anti fajazakillahu khaira. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Orang Islam berbuat maksiat sampai mati, bagaimanakah di padang mahsyar? Maksiat itu ya tentunya dibagi menjadi beberapa ya. Sesungguhnya semua bentuk pelanggaran terhadap ketetapan Allah disebut dengan maksiat, karena maksiat itu artinya adalah isyan, yaitu kedurhakaan kepada Allah SWT. Segala bentuk pelanggaran itu pelanggaran ketetapan Allah disebut dengan kedurhakaan, sampai pun yang tertinggi kekufuran dan kesyirikan, demikian ya.
Baik, kita akan sebutkan mungkin ada berbuat maksiat adalah contohnya berbuat dosa. Dan dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kekufuran dan kesyirikan. Ada dosa kekufuran dan kesyirikan. Maka apabila kekufuran dan kesyirikan ini ya dibawa manti kufur, kafir begitu ya. Ini kufur akbar ya, bukan kufur asghar. Begitu juga syirik, ya syirik akbar. Maka bisa jadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan diampuni, ya, karena ya kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kedzaliman yang sangat besar. Demikian, ya. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, namun Allah mengampuni dosa di bawah derajat kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki. Demikian. Nah, ini bahaya. Kesyirikan dan kekufuran ini bahaya. Makanya bertobat kita dari keduanya dan dari semua bentuk pelanggaran, ya, kemaksiatan kepada Allah. Adapun kemaksiatan yang dibawa derajat kesyirikan dan kekufuran, maka ini ada peluang untuk dimaafkan. Ada peluang untuk dimaafkan, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya bagi orang yang dikehendaki. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang dibawa derajat hal itu, yaitu dibawa derajat kesyirikan, yang ia juga merupakan kekufuran bagi siapa saja yang dikehendaki. Demikian. Seperti itu, ya. Ini terkait dengan hak-hak Allah. Adapun terkait dengan hak manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala serahkan kemaafan dari kemaksiatan terkait dengan hak manusia ini kepada hamba tersebut. Ya, demikian. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, ya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma. Siapa saja yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan yang pernah dia lecehkan atau apa saja, ya, maka hendaklah dia minta halal pada hari ini juga. Ya. Sebelum datang qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Jangan sampai sebelum datang hari atau waktu di mana tidak ada dinar dan dirham untuk membalasnya, untuk membayarnya. Demikian. Kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan, maka akan diambil kebaikan tersebut setakar seukuran kedzaliman yang dilakukan. Kalau dia tidak lagi memiliki kebaikan-kebaikan, maka kezaliman, dosa-dosa orang yang pernah dizalimi tersebut ini akan dibebankan kepadanya. Demikian. Dalam hadis tentang muflis, orang yang bangkrut itu di akhirat, itu dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu, ya. Baik. Kita cukupkan. Ada permasalahan, gangguan? Ya. Baik, kita cukupkan kajian ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.